Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Saya berasal dari Politeknik Negeri Sumatera, jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya ingin memperlihatkan atau ingin menjelaskan tentang proyek akhir saya yang bernama VIP Chat, yang mana VIP Chat ini berguna untuk menghubungkan beberapa klien dalam satu server, yang seperti yang kita sering gunakan saat ini pada era modern ini, yaitu seperti WhatsApp ataupun seperti Facebook ataupun seperti Line dan lainnya. Jadi di sini saya membuatnya dengan program .java. Nah, di sini saya membuat 3 buah file. Yang pertama file sistem server. Sistem server ini berguna sebagai pengelola sistem server, yang mana akan mengelola seluruh kinerja daripada sistem yang akan digunakan oleh klien nantinya, baik itu berupa chatting maupun DM ataupun ketika login, semua itu diatur oleh sistem server. Jadi sistem server ini yang paling penting dalam penggunaannya di sini. Jadi apabila sistem server yang rusak, maka chatting dan DM yang nantinya akan digunakan akan tidak bisa digunakan. Jadi selanjutnya di sini ada chatting.java. Chatting.java ini berfungsi sebagai tempat untuk login daripada si klien. Klien ketika ingin berhubungan dengan yang lain ataupun dengan klien yang lain, maka klien tersebut login menggunakan chatting ini. Kalau tampilannya seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini nanti ya. Jadi di sini ada nama servernya, nama port servernya. Di sini nanti si klien memasukkan namanya dan melakukan masuk. Jadi ketika si klien ingin melakukan chat bersama-sama ataupun tidak secara tidak privasi ataupun direct message, maka si klien bisa melakukan chat di sini. Jadi semua orang yang masuk kepada sistem server ini maka bisa melihat chat yang ada pada si klien yang barusan. Misalnya ada yang masuk pada sistem server ini, ada si A, si B dan si C. Jadi si A ini ingin melakukan chat kepada si A dan si B. Jadi mereka bisa saja, si A bisa saja langsung melakukan chat di sini sekaligus untuk keduanya, seperti sering kita kenal tuh seperti chat grup. Di sini begitu. Tapi berlainan ketika untuk direct message ataupun DM ataupun chat pribadi. Ketika satu klien ingin melakukan chat pribadi kepada klien yang lain, maka si klien harus melakukan ataupun mengklik kepada klien yang lain. Apabila si A ingin melakukan chat pribadi kepada si B, maka si A mengklik pada atas nama si B. Misalnya di sini ada si A, si B, si C. Nanti akan saya demokan lebih lanjutnya. Maka mengklik pada si B. Jadi si B akan terlihat pada si A. Selanjutnya ketika si A melakukan chat pada si B, otomatis halaman chat khusus ataupun DM kepada si B akan terbuka nantinya pada si B. Seperti itu. Nanti untuk demo selanjutnya akan lebih jelas saya demokan setelah penjelasan coding yang akan dijelaskan nantinya. Oke. Ya. Selanjutnya yang ketiga ini adalah file DM ini. DM ini berfungsi untuk direct message
yaitu chat pribadi dari si A tentang seperti yang tadi saya bilang kepada dari si A ke si B, ataupun sebaliknya, ataupun yang lainnya. Pokoknya dari chat pribadi dari si klien dan klien lain. Jadi di chat pribadi ini hanya mereka berdua yang mengetahui apa isi chat pribadi tersebut. Jadi apabila di grup tersebut ada 3 orang chat pribadi, maka hanya 2 yang mereka berdua yang tahu, sedangkan 2 lagi tidak. Seperti itu. Jadi yang pertama saya ingin menjelaskan yang pertama ini tentang sistem server. Di sistem server ini saya menggunakan 3 buah package. Yang pertama ada IO, selanjutnya ada Java.net, selanjutnya ada Java.until. Di sini saya membuat import java.io bintang yang berguna sebagai mengimport seluruh package java.io yang ada pada file Java. Selanjutnya begitu juga dengan java.net dan java.until. Jadi package inilah yang akan nantinya digunakan oleh sistem server, baik itu berupa IO, net dan ataupun until. Selanjutnya di sini ada public class, sebuah kelas yang bernama sistem server yang saya buat, yang di dalamnya terdapat penjelasan ataupun terdapat sistem daripada si server tersebut. Dalam kelas sistem server ini ada 4 buah variabel. Yang pertama unique ID. Di unique ID ini saya gunakan nantinya untuk mengidentifikasi ID daripada si klien. Jadi setiap klien nanti mempunyai ID masing-masing, cuman ID-nya tersebut tidak terlihat pada halaman maksudnya gimana? Terlihat di user interface-nya. Jadi hanya disimpan pada tabel klien. Selanjutnya unique ID ini memiliki tipe data integer. Selanjutnya di sini ada klien. Klien ini dia mempunyai tipe data release. Tipe data release ini di klien ini nantinya akan menampung seluruh nama dan pesan-pesan yang dilakukan dari setiap klien, baik itu berupa direct message ataupun group message. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada variable port. Variable port ini dia mempunyai tipe data integer. Di sini variable port inilah nanti yang akan digunakan oleh si klien dalam masuk ke dalam servernya ketika login. Jadi apabila si klien ingin mengechat dengan si klien yang lain, mereka harus mempunyai satu port yang sama. Contohnya, si A ingin melakukan chat dengan si B, maka mereka harus mempunyai satu port sistem yang sama, yaitu misalnya di program ini nantinya akan menggunakan port 9999. Jadi si A harus ketika login memasukkan port 9999 dan si B juga memasukkan port 9999. Oke, nanti selanjutnya akan dibahas ke depan. Selanjutnya di sini ada keep going. Keep going ini mempunyai tipe data boolean. Boolean ini merupakan tipe data yang hanya mempunyai dua unsur, yaitu true dan false. Kalau nggak benar ya salah. Di sini ada public system server. Public system server ini berguna nantinya untuk mengidentifikasi daripada sistem server yang akan digunakan ya. Jadi di sini ada port yang seperti saya katakan tadi yang akan digunakan pada halaman chatting nantinya. Di sini saya menggunakan port 9999. Selanjutnya ada klien yang di sini ada release.
Selanjutnya ada method start. Method start ini berguna untuk menunggu klien login. Jadi setelah sistem server dijalankan, maka sistem server akan menunggu chatting di sini, di chatting.java ini untuk dijalankan. Apabila chatting.java tidak dijalankan, maka sistem server hanya menunggu sampai si chatting.java ini dijalankan nantinya. Jadi di sini try ini berfungsi untuk menunggu sistem chatting.java. Jadi setelah chatting.java masuk ataupun si klien masuk, ketika login masuk, maka nama daripada username si klien nanti akan disimpan pada tabel klien nanti yang di sini ya. Dan try yang di sini berfungsi apabila si klien keluar ataupun logout daripada sistem, maka data daripada si klien nanti akan dihapus di sini. Itu. Di sini ada method send. Method send ini dia berfungsi untuk menangkap klien yang masuk. Jadi nanti klien yang masuk ataupun login, dia akan disimpan ataupun ditangkap ataupun diidentifikasi oleh sistem, dan di sinilah dia. Nanti selanjutnya ada get client. Get client ini berfungsi untuk ditampilkan pada si sistem server, pada output sistem servernya. Jadi siapa yang masuk kepada sistem nanti akan nampak pada si sistem server. Untuk menampilkannya itu, maka diperlukan get client ini. Selanjutnya untuk remove ini, selanjutnya ada method remove. Method remove ini dia berfungsi untuk menghapus si klien pada si tabel klien nantinya. Nanti ada sebuah tabel klien seperti yang saya tampilkan tadi. Di situ nanti ada si A, si B, si C. Apabila si A nanti logout ataupun keluar, maka dalam tabel itu si A akan dikeluarkan oleh sistem. Disinilah berfungsinya method remove ini. Begitu. Sini ada method main. Method main inilah yang akan nanti dijalankan pertama kali oleh sistem. Setelah sistem server ini dijalankan ataupun di run, maka pertama-tama akan jalankan ini nanti fungsi method main ini. Di sini nanti method main ini memanggil method start. Method start inilah yang akan dijalankan untuk pertama kalinya. Seperti tadi, langsung beralih ke method start yang ada di atas tadi. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada client thread yang mewarisi daripada method thread. Di dalam client thread ini ada beberapa variabel, yaitu ada socket, is input, as output, ID dan username. Semuanya ini bersifat private, bukan public seperti yang sebelumnya. Di sini berupa private. Socket yang tipe datanya socket, as input tipe datanya object input stream, as output bertipe data object output stream, ID bertipe data int ataupun integer, username bertipe data string. Okey. Selanjutnya di sini ada public client thread. Metode public client thread inilah nanti akan ketika si klien masuk ke dalam server, ke dalam halaman login, jadi di situ nanti ada nampak yang namanya username. Kita nampakkanlah biar lebih jelas, nanti kita nampakkan langsung. Okey. Di sini ketika si username, si klien memasukkan username, contohnya si A, dia memasukkan username, maka nanti akan masuk ke dalam sini. Jadi masuk. Begini. Jadi di sini nanti server akan memperlihatkan bahwasanya yang masuk itu adalah si A. A telah login.
Nah, selanjutnya setelah dia login, username ini akan istilah katanya tidak bisa diubah lagi, ataupun tidak bisa memasukkan username yang lain. Begitu. Jadi setelah dia login, nanti akan tampil bahwasanya di tabel klien ini si A telah login, seperti itu. Itulah fungsi daripada method client thread. Oke, selanjutnya di sini ada method run. Method run ini dia berfungsi. Di sini ada method run. Method run ini berfungsi untuk menyeleksi kegiatan daripada si klien dalam VIP chat ini. Di sini apabila dia mengirimkan pesan secara umum, maka nanti yang akan diambil tindakan oleh post tag. Maka jika dia melakukan pesan secara pribadi, maka nanti akan diambil eksekusi oleh post private tag. Jika si klien nanti melakukan login, maka yang akan diambil oleh login. Selanjutnya apabila si klien melakukan logout, maka yang akan diambil yaitu tipe logout. Selanjutnya apabila si klien melakukan pengambilan list daripada si klien yang ada di situ, ataupun dari tabel klien, maka nanti masuk kepada tipe list. Seperti itu. Jadi disinilah berfungsinya metode run ini untuk menyeleksi kegiatan, ataupun menyeleksi apa sih yang dilakukan oleh si klien dalam VIP chat tersebut. Seperti itu. Di sini ada method close. Method close ini berguna untuk ketika si server keluar daripada ataupun logout, servernya logout, maka port-port yang ada nanti akan ditutup semuanya, maka chatting yang dijalankan oleh si klien nanti tidak akan berjalan. Jadi berfungsi seperti itu. Selanjutnya untuk ada metode write message, ataupun saya singkat menjadi write MSG. Di sini dia yang pertama sini berguna untuk apabila si klien tersebut tidak melakukan login. Maksudnya dia tidak terkoneksi kepada si server, maka kegiatan yang akan dilakukan nantinya tidak akan berjalan. Seperti itu. Dia tidak bisa melakukan chat, dia tidak bisa melakukan direct chat. Seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada try catch ini berfungsi untuk menulis pada si server siapa saja yang berkehendak, ataupun apa saja yang dilakukan klien dalam si chatting nantinya. Begitu. Contohnya seperti ini. Seperti inilah nantinya outputnya yang akan keluar pada server. Oke. Selanjutnya kita pindah kepada file chatting. File chatting ini dia berguna di sinilah nanti saya membuatnya seperti ini tadi ya, mendesainnya. Desainnya seperti ini. Ada server, nomor server, misalnya ada portnya, ada username. Di sini nanti ada tombol masuk. Di sini nanti chat group. Bisa bilang seperti itu, chat group. Jadi nanti akan tampil di sini. Selanjutnya di sini untuk halaman untuk kita si klien memasukkan chatnya, melakukan tombol kiri. Di sini ada tabel untuk si klien yang aktif ataupun yang online. Selanjutnya di sini ada tombol keluar. Seperti inilah tampilan daripada halaman klien nantinya ketika ingin login. Selanjutnya di sini ada package yang digunakan. Seperti ini
Untuk programnya tidak terlalu banyak, ya sekedar saja. Ini lebih kepada selanjutnya di klien ini ada beberapa import yang tidak bisa kita masukkan, seperti import awt all, karena di sini dia memerlukan event, package event seperti ini. Sebenarnya di dalamnya ada kelas chat. Di kelas chatting ini mewarisi daripada javax.swing.jframe seperti ini. Di sini ada chatting daripada si klien dan dialognya nanti menggunakan release. Selanjutnya ada boolean start, method start di sini. Intinya kita coba saja agar lebih mudah. Saya close dulu semuanya. Saya akan mendemokannya agar lebih jelas lagi. Pertama, run dulu sistem servernya. Nah, di sini setelah keluar chat server waiting. Bermaksud si sistem server ini menunggu kehadiran ataupun login daripada si klien. Nah, seperti itu. Chat run pada folder chatting. Setelah kita melakukan run, akan keluar seperti ini. Di sini kita masukkan yang pertama untuk si klien yang pertama. Klien yang pertama itu kita beri nama si A. Nah, langsung kita klik masuk. Setelah itu untuk si B masuk, kita run sekali lagi untuk bisa masuk si B. Di sini ya. Setelah keluar seperti ini, klik si B. Oke, masuk. Nah, di sini sudah ada dua orang, si A dan si B. Kita buat satu lagi, si C, untuk bisa lebih mudah kita jelaskan nantinya. Si C masuk. Oke. Nah, jadi pada port 9999 ada 3 orang klien, yaitu si A, si B dan si C. Nah, seperti itu. Jadi kita outputkan si A, si B dan si C. Nah, seperti ini. Oke. Ini yang pertama kita melakukan chat group. Misalnya si A dia ingin melakukan hi. Nah, ketika si A melakukan hi yang dilakukan si A masuk kepada sistem si B, maksudnya kepada user interface si B, dan masuk juga kepada user interface si C. Nah, jadi ini yang dinamakan chat group. Begitu juga ketika hi oleh si B, akan masuk juga kepada si A dan kepada si C. Jadi apabila si A ingin melakukan direct message ataupun chat pribadi kepada si B, misalnya seperti yang bilang, akan keluar direct message seperti ini. Di sini chat pribadi yang hanya diketahui oleh si A dan si B. Si A ingin melakukan hi kepada si B. Jadi yang diketahui oleh si B, sedangkan si C tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh si B dan si A. Misalnya si B ingin menggibahkan kepada si C jelek. Jadi yang hanya mengetahui si A dan si B, sedangkan si C tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh si A dan si B. Di sinilah fungsinya private chat ataupun direct message ataupun sering kita buat chat pribadi. Seperti itulah dia. Jadi sekianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya selaku mahasiswa Politeknik Negeri Sungai mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.